3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Alfi Pradana. Nama saya Lulu Rika Stianti. Nama saya Audi Novi Hadayani. Di sini kami akan membuat video Untuk memenuhi tugas teknologi pengolahan pangan, Tema yang kita ambil adalah metode ekstruksi. ingin tahu selengkapnya? Check it out. Mau tuh makan apa, Ul? makan taro. Oh, taro ya. Penasaran deh. Itu kok isi taro? Coba lihat. Nah, isi taro kok bisa sama semua gitu? Gimana sih? Oh, ini memakai teknologi ekstruksi. Ekstruksi? Apaan tuh? Ingin tahu ya? Apakah itu teknologi ekstruksi? Adalah proses mengalirkan secara paksa bahan pangan ke dalam barel di bawah satu atau lebih variasi kondisi proses pencampuran, pemanasan, pengaliran serta melewati dye yang didesain khusus membuat produk tanpa mengembangkan bahan. Oke, untuk keuntungan dari extruder sendiri ini, yang pertama itu produktivitas tinggi. Terus yang kedua, biaya produksinya itu rendah. Yang ketiga, bentuk produknya itu khas. Terus yang keempat, produk lebih bervariasi walaupun dari bahan baku yang sama. Yang terakhir itu adalah non limbah. Nah, untuk tipe extruder sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan jumlah ulir atau screw. Yang kedua berdasarkan suhu operasi. Yang ketiga berdasarkan kadar air bahan itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas berdasarkan jumlah ulir atau screw. Nah, di sini akan dibagi menjadi 2, yaitu ulir tunggal dan ulir ganda. Yang pertama kita akan bahas ulir tunggal dulu ya. Nah, untuk ulir tunggal ini menggunakan satu ulir yang berputar dalam barel, lebih murah dan lebih mudah untuk dioperasikan dan cocok untuk produk olahan seperti mie instan, snack ringan, dan sereal. Nah, sedangkan untuk ulir ganda sendiri ini menggunakan 2 ulir yang bergerak, terus mampu mencampur bahan yang lebih baik dan tekstur lebih seragam hasilnya. Terus yang terakhir cocok untuk produk seperti daging nabati, protein bar, dan snack dengan tekstur yang lebih kompleks. Yang kedua berdasarkan suhu operasi yang dibagi menjadi 2, yaitu ekstruktor suhu rendah dan ekstruktor suhu tinggi. Yang pertama kita bahas ekstruktor suhu rendah. Ekstruktor ini beroperasi pada suhu di bawah 100 derajat Celcius, digunakan untuk produk yang tidak boleh mengalami gelatinisasi atau denaturasi protein. Biasanya dipakai produk berbasis protein seperti daging tiruan atau adonan pesta. Kemudian yang kedua, ekstruktor suhu tinggi. Biasanya beroperasi pada suhu 100-20 derajat atau lebih tinggi, digunakan untuk memodifikasi pati, meningkatkan kerenyahan, dan memperpanjang umur simpan. Banyak digunakan dalam produksi snack ringan seperti Cheetos, taro, dan lain-lain. Untuk yang ketiga berdasarkan kadar air bahan. Kadar air bahan di sini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kering dan yang kedua adalah basah. Kita bahas yang kering terlebih dahulu. Untuk yang kering, dia memiliki kadar air itu sekitar 8-22%. Nah, selama prosesnya, dia nggak memerlukan uap ataupun air tambahan dalam proses ekstrusinya. Jadi, karena dia tidak memerlukan uap dan juga air tambahan, otomatis energi yang dikeluarkan itu juga jauh lebih rendah daripada ekstrusi basah. Produk yang dihasilkan itu kering dan juga renyah. Contohnya kayak makanan ringan, sereal kering seperti itu. Nah, untuk yang basah sendiri, dia memiliki bahan baku dengan kadar air sekitar 25-45%. Untuk prosesnya memerlukan uap dan juga air tambahan untuk proses ekstrusinya. Nah, setelah itu dia perlu perlakuan tambahan yakni pengeringan. Untuk apa? Untuk menyesuaikan hasil akhir dari produk ekstrusinya. Hasil produknya pun juga jauh lebih elastis dan kenyal, cocok sekali untuk produk makanan dengan tekstur kompleks seperti mie instan, seperti itu. Jadi guys, ini saya dan rekan-rekan saya udah di Said Mart untuk
mengetahui produk-produk yang dihasilkan dari teknologi ekstruksi itu sendiri. Nah, di sini teman saya itu pegang contoh produknya itu Taro dan crunch berasal dari Garuda. Nah, ada banyak banget sih sebenarnya. Nah, ini ya guys bentuk-bentuknya. Ada pilus. Ya guys, pilus. Terus ini bentuknya spiral. Ini bentuknya makaroni. Dan ini terakhir bentuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara simpel bagaimana si ekstrusi itu. Sebelum memasuki, ini adalah gambaran simpel yang saya buat sesimpel mungkin untuk menjelaskan bagaimana ekstrusi tersebut berlangsung. Ini ada extruder. Nah, di sini adalah packing section. Packing section ini adalah tempat masuknya bahan pangan atau bahan baku yang akan dijadikan untuk bahan extrudernya, extrude-nya. Nah, ketika bahan pangan tersebut masuk, dia akan tercampur di sini. Ini ada spray ya, by the way. Spray itu bentuknya spiral, kayak dia bakal muter-muter gini. Nah, waktu muter-muter gitu, akan ada di sini akan mencampur itu bahan pangannya, bahan bakunya, dia akan mencampur. Habis itu ini ada heater di sini heating untuk pemanasnya. Ketika mencampur tersebut, dia akan melalui proses pemanasan. Nah, waktu pemanasan dia akan melting kan tuh. Nah, habis itu maju melalui tekanan yang di sini ada pemutarnya ya, pemutar spillnya. Nah, melalui tekanan dia bakal melalui die. Die itu adalah die itu adalah alat yang digunakan untuk mencetak extrude-nya. Nanti die ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, mau bentuk apa, mau bentuk bulat atau mau bentuk pasta, jadi disesuaikan dengan kebutuhan pangannya. Nah, nanti akan menghasilkan extrude sendiri adalah bahan pangannya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Penjelasan mengenai teknologi ekstrusi. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.